Halo guys, welcome to my channel. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang bab 2, yaitu dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Coba kalian bandingkan, apakah perbedaannya? Dapatkah kamu menentukan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan? Apakah yang membuatmu mengelompokkan suatu benda ke dalam makhluk hidup atau benda tak hidup? Untuk memeriksa apakah jawabanmu benar, mari kita pelajari uraian ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Sebaliknya, pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. 2. Memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya melalui proses fotosintesis. Sedangkan pada manusia dan hewan, untuk memenuhi kebutuhan makanannya, manusia dan hewan memakan tumbuhan dan hewan lain. 3. Peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. 4. Bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernafas dengan paru-paru. Misalnya, kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Bagaimana pernapasan pada tumbuhan ya? Tumbuhan bernafas mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu, udara pernapasan juga keluar masuk melalui lubang-lubang kecil pada mata yang disebut lentisel. 5. Tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar.
bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh remaja dan kemudian menjadi dewasa. 6. Mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. 7. Berkembang biak. Induk kucing melahirkan anak kucing. Induk kuda melahirkan anak kuda. Dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari satu individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. 8. Beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda tak hidup tentunya berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Ciri-ciri benda tak hidup diantaranya sebagai berikut: tidak bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Saatnya kita kuis. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Tuliskan 3 manfaat makanan bagi tubuh makhluk hidup. Tuliskan proses fotosintesis. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.